Ikan lele saat ini sudah menjadi salah satu makanan yang banyak digemari masyarakat Kota Bengkulu. Hal ini terbukti dengan tingginya permintaan ikan lele di pasaran, baik dalam bentuk ikan lele hidup maupun produk turunan, seperti lele bumbu dan juga lele asap, yang saat ini sedang banyak digandrungi masyarakat Bengkulu. Namun demikian, tingginya permintaan ikan lele tidak diikuti dengan produksi ikan lele dari para peternak lele di Bengkulu. Konsumsi ikan lele di Bengkulu diperkirakan mencapai 5 ton per hari, sedangkan produksi hanya berkisar 2,5 ton saja. Lalu pertanyaannya, mengapa Bengkulu belum bisa menghasilkan ikan lele dan memenuhi permintaan pasar? Kali ini, kami akan mengunjungi salah satu lokasi pengusaha budidaya lele yang saat ini sudah mampu membuka peluang dalam upayanya menyiapkan kebutuhan ikan lele di Kota Bengkulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kasih makan. Ya, lagi kasih makan ikan. Mau dong Ya. bantu kasih makan ikan Iya. lele Pak Haji ya. Ya, lele. Sambil kasih makan ikan boleh dong kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Ya, Haji. nggak apa-apa. Sedikit banyak nggak apa-apa. Ini sebenarnya kenapa sih tertarik ternak ikan lele? Kenapa nggak ikan yang lain gitu Pak Haji? Pertama, kita lihat pasar. Ya, permintaan pasar. Karena kita lihat akhir-akhir ini di Kota Bengkulu khususnya ini kan banyak pecah-pecah lele. Nah, itu pecah-pecah lele itu ya bahan pokok pertamanya ya lele tentu kan. Nah, artinya kalau kita pun ada berapa lele nggak dibeli sama yang konsumsinya itu ya, kalau pecah lele dan lain sebagainya tentunya. Kalau untuk pemasaran sendiri udah mencukupi pasar kah apa belum? Nah, kalau di Kota Bengkulu ini kita lihat ya dari pengalaman yang ada, Kota Bengkulu ini pasarnya ini banyak dimasuk dari luar, artinya di drop dari luar, dari Linggau, dari utara ya, pokoknya dari luar Kota Bengkulu lah. Berarti apa? Ya, pasar kita masih kurang, nggak ada masalah lah pokoknya dengan lele untuk konsumsinya ya. Padahal peminat di pasaran sangat banyak ya. Banyak sekali, apalagi lele ini kan gampang miaranya, istilahnya kan gitu. Kalau di ternak lele yang sudah mulai untuk Pak Haji tekuni, sejak kapan sebenarnya? Yang betul-betul saya seriusi itu mungkin 1 tahun terakhir, baru 1 tahun ya. Baru 1 tahun ya? Nah, tapi sebelumnya itu saya udah pernah, saya cuman iseng-iseng berhadiah aja. Iseng-iseng berhadiah. Iya. Sejak kapan tuh iseng-iseng berhadiah? Mulai 2000 mungkin 11, 12 itu saya udah buka kolam sini. Saya suruh orang pelihara kan, tapi tidak begitu saya seriusi. Gitu. Mulai tergerak untuk diseriusi itu alasannya kenapa? Apa karena melihat pasaran? Pertama, kegiatan saya supaya lebih ini kan. Lebih banyak giat lagi? Banyak dia gerak. Dan paling tidak kita setiap pagi ngasih makan lele itu kan ibadah. Memberi makhluk hidup makanan itu Iya. ibadah bagi kita. Betul. Selain untuk ternak ikan sendiri, di sini kita ada apa aja, Pak Haji? Nah, saya berpikir jangan hanya kita lelenya itu aja yang kita keluarkan, yang lele apa istilahnya itu lele yang mentahnya utuh, kita harus proses di sini. Saya bermimpi di sini bisa mengeluarkan seperti sekarang sudah tercapai itu lele asap. Lele asap. Terus lele bumbu. Lele bumbu. Nah, yang belum itu saya berpikir kalau di Jawa itu ada kulit lele itu bisa jadi kerupuk. Oh. Kan gitu. Inovasi baru ya? Inovasi baru. Terus ada juga untuk abon lele ya. Ini nggak ada masalah lah pokoknya kalau dengan lele ya. Saya penasaran sebenarnya bagaimana proses dari pengolahan ikan asap dan ikan lele. Tapi boleh kita lihat nanti ya? Ya, nanti kita lihat. Kita lihat boleh ya? Mulai dari ngambil ikannya, milih ikan yang segar, langsung dari membersihkan, masuk oven sampai keluar sampai kita jual. Oh.
Pak Haji saat ini terus berupaya memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Berbagai inovasi dalam pengembangan budidaya ikan lele terus dikembangkan. Di usaha budidaya miliknya ini, Pak Haji sudah menyiapkan produk mulai dari kegiatan pemijahan, pembibitan, pembesaran, hingga lele siap panen dan siap dipasarkan. Untuk mengetahui lebih dalam, ayo ikuti saya melihat berbagai proses yang dilakukan dalam pengembangan lele. Dimulai dari kegiatan awal dulu ya sahabat tani, yaitu pemijahan lele. Oke, kita mau lihat proses pemijahan ya. Ya, pemijahan. Ini tentu kita pilih induk-induknya yang sudah siap untuk dikawinkan, ya. Ini bukan orang bayi yang siap untuk dikawinkan. Ini lele juga harus kita cari. Kalau untuk masalah pemijahan dan sebagainya, silakan dengan Pak Oke, aja ya. sama spesialisnya ya Dia Pak ya. yang ahlinya. Oke. Saya hanya ahli duitnya. Oke. Dia yang ngasih mijahan ya. Oke, siap, makasih Pak Haji ya. Sama-sama, gitu. Oke, waalaikumsalam. Pak, ini kita langsung berbicara mengenai pemijahan ya. Ya. Apa aja yang harus disiapkan untuk pemijahan ini Pak? Oke, jadi untuk pertama kita harus seleksi induk dulu ya. Seleksi induk, ini kita cari induk yang betinanya dulu ini. Ini proses Oh, induk yang iya. betina. Nah, ini kita pilih dulu yang sudah matang gonat gitu ya. Matang Nah, gonat. matang gonat, jadi ada ciri-cirinya. Ini yang matang gonat gitu kan. Nah, jadi dilihat dari tampilan, ini perutnya sudah besar ini kan. Jadi yang harus diperhatikan untuk pemijahan atau penetasan ya Pak ya? Ya, pemijahan. Apa saja yang harus diperhatikan Pak? Jadi kita harus seleksi induk dulu. Ini kita cari induk yang sudah benar-benar matang gonat. Yang dari tampilan perutnya Sudah besar. agak besar ya? Ya, udah besar. Nah, kemudian ini kan ada ciri-ciri yang induk betina sama induk jantan gitu kan. Nah, yang betina ini ada, nanti saya lihatkan ciri-cirinya. Kemudian dia udah matang atau belum gonatnya gitu kan. Nah, Gonat itu yang di bagian gonat itu telurnya itu, Telurnya asalnya itu udah matang. Nah, ini waduh. ini kan udah nampak apanya gitu kan. Nah, ini Itu bawahnya itu ya? Yang ini kan ada apanya, ini kan yang betina. Ini, Nah, ini. yang betina itu. Nah, itu yang betina. berarti ini udah siap. Udah siap. Ini bahkan telurnya udah keluar nih. Udah keluar. Udah siap. Nah, ini kita siapkan dulu. Yang betinanya nanti kita seleksi yang jantan. Ini yang betina. Nah, ini yang betina. Ambil yang jantan Yang lagi ya. jantan ini. Wow, besar sekali. Berapa kilo ini kira-kira Pak? 2 kilo? Itu udah 2 kilo, 2 kilo setengah. Wow. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan yang betinanya, kita cari yang jantannya gitu kan. Waduh, memang ukurannya lebih besar yang jantan ya? Lebih bagus lebih besar atau minimal sama besar gitu kan. Nggak boleh lebih kecil. Nanti nggak melawan dia, Pak. Malah dimakan ya? Nah, ini kalau cirinya kan Waduh, gede banget. Gede banget. ini kan udah siap nih. Ininya ya? Nah, ya ini. Oh, ini. ininya. Ini kan kita lihat nanti kalau udah kemerah-merahan itu berarti udah siap ya. Ini kita nyebutnya apa nih Pak? Ini kelaminnya. Kelaminnya. Nah, Berarti ini udah siap ya? udah. Jadi nanti kalau ini udah mau dinaikkan gitu kan. Nah, jadi setelah kita seleksi induk betina udah dapat, yang jantan udah dapat, nanti kita masukkan ke kolam pemijahan. Ke kolam pemijahan. Boleh Ya, kita lihat Pak? Boleh, Oke. silakan. Langsung aja kita lihat. Jadi, Oh, ini kolam pemijahan dipisahkan. iya harus terpisah. Jadi kolam pemijahan. Tadi kalau kita sudah seleksi induk, jadi udah dapat satu pasang, Udah ada. yang jantan sama betinanya itu kita satukan ke sini. Itu waktu masukkannya itu sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Ada, itu ngaruh Pak? Ada ngaruh. jamnya? Kalau terlalu cepat masukkan nanti dia keburu mijah. Karena ikan lele ini kebiasaan mijah itu mulai dari jam 1 malam sampai subuh. Nah gitu. Jadi waktunya tepat gitu kan. Nanti setelah kita satukan, nanti jam 1 sampai jam 5 subuh dia itu udah main gitu.
Udah main. Nanti kalau sudah pagi jam 6 atau setengah 7 maksimalnya itu kita periksa. Setelah kita periksa, oh ternyata udah telur gitu kan. Setelah telur, induk diangkat. Induk diangkat, Kembali, dipisahkan, dikembalikan lagi. Jadi biarkan telurnya. Nah ini kemarin kita micahkan, ini udah masuk hari kedua. Nah alhamdulillah ini sudah netas. Sudah netas tapi Sudah. tak nampak gitu ya Pak ya? Ya dia halus sekali. Sulit untuk Sulit. terlihat. Ya, udah ini udah netas. Tapi ini sudah ada udah benihnya ya? Sudah jadi benih, udah netas ya. Oh iya terlihat. Kalau dari sini juga nggak kelihatan sih. Kalau dari sini baru kelihatan ya Pak ya? Benih-benihnya sudah ada. Udah netas tuh, udah bergerak-gerak itu kan. Jadi ini setelah 2 kali 24 jam dia udah netas. Nah, setelah dia netas ini 3 hari atau 4 hari dia baru ada naluri makan. Nah ini pakannya kita kasih cacing sutra. Cacing sutra yang kecil-kecil. Iya yang gitu kecil-kecil ya, Pak ya? merah itu. Nah ini kita dapatkan dari pengepul dengan harga 50.000 per kilonya. Itu nanti makan cacing sutranya bisa sampai 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Setelah 1 minggu nanti dia udah kita ajarkan pakan pelet. Nah, dia ada PF 0 gitu kan. Nah, kita ajarkan makan itu, terus nanti ukurannya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7. Nah, itu pakannya nanti dirubah PF 100, PF 800 sampai PF 1000. Ini berarti pemijahan penetasannya ya? Nah, ini pemisahannya penetasan. Oke, saya jadi penasaran ingin lihat yang ukurannya sudah terlihat gitu loh Pak. Udah ada ya? Udah ada ya? Ada. Oke sahabat tani, setelah ini kita mau lihat ikan lele yang sudah mulai bisa dikatakan membesar lah Udah ya. besar karena ukuran 57 gitu ya. Ukuran 57. Ikuti terus di Info Desa. Ya Pak. Yap. Usaha budidaya Pak Haji ini tidak hanya menjual ikan lele hidup saja, sahabat tani. Beliau juga sudah mengembangkan usahanya dengan membuat beberapa produk ikan lele, seperti lele asap dan lele bumbu yang siap konsumsi. Menurut Pak Haji, saat ini mereka kewalahan untuk memenuhi permintaan lele asap dan juga lele bumbu. Jika ingin membelinya, Anda harus memesan 1 hari sebelum membeli. Jangan coba-coba deh datang langsung tanpa memesan. Anda tidak akan kebagian. Lalu, bagaimana sih pengelolaan lele asap dan lele bumbu milik Pak Haji ini? Simak terus Info Desa. Oke sahabat tani, kalau tadi saya sudah mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pemijahan atau pembibitan dari ikan lele. Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pengolahan turunan dari ikan lele. Ada ikan asap dan juga ikan bumbu. Penasaran kan bagaimana prosesnya? Ikuti terus di Info Desa. Selanjutnya ini kita mau lihat proses pembuatan
Oke Pak, kalau untuk proses pembuatan ikan asap atau ikan salai, biasanya berapa lama prosesnya Pak? Jadi kalau waktu yang kita gunakan untuk proses ikan salai ini, untuk pengasapannya itu 24 jam. 24 jam, mulai dari panen tadi, diambil ikannya, diseleksi, kemudian dibersihkan, itu memakan waktu lebih kurang 1,5 jam. 24 jam, itu ada alasan tersendiri nggak kenapa harus 24 jam? Ya, betul. Karena itu kalau apinya terlalu tinggi suhunya, hasilnya nggak maksimal. Nanti ikannya kayak ikan terbakar gitu. Jadi artinya itu kita proses salai ini slow gitu kan, slow tapi pasti. Berarti dia tergantung ke suhunya juga ya Ke Pak? suhunya. Nanti kalau suhu awal itu 0 sampai 40 derajat. Kemudian nanti kalau udah setengah matang dia dinaikkan lagi sampai maksimal itu 80 derajat. Oh berarti dia per step by step ya, Iya. pemanasan suhunya juga ya Pak ya? Ya, betul. Kemudian ini harus dijaga. Artinya pas masuk oven dia harus dibalik gitu. Kalau dia nanti ditaruh di atas, yang atas nanti ditaruh ke bawah. Gitu. Oh biar matang merata, gitu ya. gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau dari pakan sendiri mempengaruhi nggak hasil dari ikan salai? Oh sangat mempengaruhi. Jadi kualitas pakan, kalau pakan kita kan full pellet gitu kan. Nah, dengan full pellet ini itu perbandingannya itu 1:3. 3 kilo ikan basah menjadi 1 kilo ikan salai. Kalau pakannya itu nggak jelas, mungkin dikasih apa gitu kan, makan tambahan segala macam, itu 4 kilo jadi 1 kilo ikan salai. Oke, berarti dari pakannya mempengaruhi sekali ya Ya sangat mempengaruhi kualitas ikannya. kualitas ikannya ya. Kualitas ikan. Biasanya untuk kita produksi keluar berapa Pak kisaran harganya? Maksudnya? Ikan salainya harganya berapa? Oh dijual. Kalau Kalau dijual kita ada dua sistem gitu kan. Kalau dijual umum untuk konsumsi sendiri itu kita jual di angka 100.000 per kilonya. Tapi kalau mereka beli untuk dijual kembali atau semacam untuk grosir itu di angka 80.000. Peminat di pasaran banyak nggak Pak untuk ikan salai ini sendiri? Sekarang sangat meningkat permintaan untuk ikan salai itu, baik rumah-rumah tangga, di pasar gitu kan. Sekarang kita kewalahan melayani permintaan gitu. Seperti kemarin itu pernah kita diminta siapkan 10 kilo per hari gitu. Nah kita nggak mampu untuk siapkan itu. Dalam upayanya mengembangkan usaha peternakan lele ini, tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa rintangan yang harus dilalui Pak Haji dan rekan-rekannya, seperti misalnya mahalnya pakan lele yang harus dikeluarkan. Kalau untuk kendalanya Pak Haji, selama ternak lele ini 1 tahun lah ya, Ya, kendalanya masih di kendala apa kita? ya paling kendalanya mungkin ya, kalau dari alam itu ya mungkin karena cuaca terlalu panas. Ya, dengan air. Ya air pasti ya. Ya, kalau musim kemarau kayak kemarin kolam kita yang untuk sumber air yang pertamanya itu mulai agak kering kan. Tapi alhamdulillah sampai ini belum pernah kering. Artinya ini kita sirkulasi terus. Jadi coba kalau lihat di ternak lele di tempat lain, mungkin airnya nggak sebagus air kita kan. Iya. Kan nggak begitu bau kan? Berarti di air ya Ya, masalahnya. di air. Sama bibit.
Cuman kini sekarang kita alhamdulillah kita bibitkan sendiri. Saya suruh teman-teman atau kawan-kawan di sini, kita harus jual bibit. Namun demikian, Pak Haji meyakini jika para pengusaha lele diberi dukungan yang maksimal dari pemerintah terkait, maka bukan tidak mungkin para pengusaha lele di Bengkulu mampu memenuhi permintaan pasaran. Dan tidak lagi harus mengimpor ikan lele dari luar wilayah, seperti yang terjadi saat ini. Itu saya juga pengen tahu harapan ke depannya nih Pak Haji, harapan ke depan untuk ternak lele ini sendiri. Harapan saya bagaimana peternak-peternak lele khususnya di Kota Bengkulu ini ya bisa menginovasi gimana untuk produksi lele ini lebih baik. Dan pemerintah daerah cobalah bantu betul-betul serius bantu ya petani-petani lele ini. Bantunya jangan bantu yang kecil-kecil, bantu bibit. Bibit berapa? 10.000 paling 2 juta. Kan enggak, bantu pakan. Ya. Pakannya itu dibantu, karena pakan itu untuk 10.000 itu kalau 1 ton berarti kita harus perlu duit paling enggak 13 juta. Nah itu yang petani beras.